Gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, baik. Ini udah 15 ya. Miss. Ya, Miss. Zumar, awas melorot jilbabnya Zumar. Maulida mana sama Lintang? Maulida sama Lintang mana belum kelihatan wajah. Oh, wajahnya. Iya, wajahnya. Lintang on kamera. Sudah 1:15 ya. Sudah siap buat kuis. Kahootnya saya buka. Ini untuk peraturan kuisnya yang berlaku setiap sesi. Yang pertama, bersifat closed book. Yang kedua, pastikan koneksi jaringannya bagus ya di rumah masing-masing. Yang ketiga, pakai browser yang ringan. Chrome, jangan pakai Mozilla atau Internet Explorer karena berat. Kenapa? Karena aplikasi Kahoot ini dia agak berat dipakainya. Terus dibuka www.kahoot.it. Kemudian saat masukkan PIN, nanti lihat dari layar yang saya share. Jadi ngerjainnya bisa pakai laptop, bisa pakai HP, silahkan. Tapi kalau pakai laptop, nanti bolak-balik ngelihat soal sama pilihan jawabannya. Jadi saran saya dikerjainnya di HP aja. Kemudian masukkan PIN. Setelah PIN nanti diminta isi nickname. Nickname-nya pakai NPM ya. Nanti hasilnya langsung saya share. Sampai sini ada pertanyaan tentang peraturan kuis? Sudah jelas? Jelas, Miss. Oke. Sudah siap Kahoot-nya? Nah. Miss, sebentar deh, Miss. Jaringan di rumah saya lagi jelek banget, Miss. Oke. Kamu sudah dapat kuota dari Kemendikbud belum? Belum, Miss. Sudah, Miss. Tuh ada yang udah dapat SMS. Belum, Miss. Belum. Oke. Bentar lagi mungkin. Silakan dimulai. Miss, saya belum, Miss. Kenapa? Jaringan saya belum. Kenapa? Jaringan saya masih agak lagi, Miss. Apa yang ngomong tadi ya? Miss. Iya Benar, Miss. Agak lemot. Iya, saya tungguin, nggak apa-apa. NPM-nya sampai salah ya. Baru 10. Dua lagi. Kok ada yang keluar, siapa tuh? Yuk, cepet. Belum masuk siapa nih?
Kodimah, Miss. Sebentar, Kak Miss. Dimas sama siapa? Miss, ini masih hitam gitu ya screen sharing? Atau saya yang lagi Di saya layarnya kelihatan nggak layar saya? Kelihatan, Miss. Kelihatan, Miss. Yang kamu yang mau lihat ya? saya jelek dulu deh. Satu udah masuk. Ayo dua lagi, siapkan yang dua lagi. Kodima udah bisa belum Kodima? Udah, Miss. Oke, yang belum siapa nih dua? Nanda kayaknya, Miss. Nanda. Udah masuk belum Nanda? Oke, satu lagi. Kok keluar? Kalau lama-lama gitu suka keluar tau, Miss. Kok keluar sendiri ya? Iya. Kita coba dulu Udah deh. pertama pada masuk. Nah, oke. Udah satu lagi ya, cepetan. Sudah? Kalau di Kahoot agak trouble, minggu depan saya buat menghapus, bisa saya bikin di Google Form aja deh. Kalau ngakses e-learning nggak ada masalah nggak? Udah nih, udah ya, kita mulai ya. Ya, Miss. Oke. Oke. Pertanyaan kedua. Kok saya kayak gini ya, Miss? Nggak kelihatan. Miss, ada pertanyaan. Miss, ada pertanyaan. Ini pertanyaannya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Survei bisa digunakan untuk membuat teori baru. Oke. Next lagi. Miss, di saya nggak ada pertanyaannya. Emang nggak ada, lihatnya di layar. Saya share screen. Oh, di layar. Awalnya nggak tahu. Tetot. Ada lama Bu loadingnya Bu. Ini lama ya. Iya Bu. Oke, bisa dilanjut. Jadi pertanyaannya di layar Zoom, jawabannya di HP kamu. Makanya saya minta. Oh, gitu. Emang belum pernah pakai Kahoot? Pernah sih dulu. Dulu. Lupa. Udah lama.
Lupa. Culture shock, Miss. Cok ya. Oke, Iya, 2 chat, soal. Miss. Masih ada 8 soal. 10 soal ya, 10 soal. PG semua kok. Bisa dilanjut? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Wah, ada. Error. Deg-degan nih. Ya, habis waktunya. Habis waktunya. Oke. Soalnya jawabannya ada 2, Miss. Jawabannya ada 2. Tapi pilihnya 1 aja. Oke. Oke, lanjut Apanya ya. masih muter ya, Miss? Sinyal kali sinyal. Kita lanjut. Nomor 4. Guys. Semangat. Kekunci. Miss, Oke. saya belum ganti. Copot, Miss. Gimana? Kayaknya pakai Susah Google banget, Form. sumpah. Refresh on this page. Agak pending Miss di itu. Iya, Miss. Coba nanti kita lihat. Tiba. Pertanyaan nomor 5. Kok ada? Betul banget, Miss. Program Bapak yang Kok bisa milih? Oke. mantap. 66 siapa Miss. tuh? Iti, Miss. Wih. Siapa kak? Mana. Iya, belum. Terus ya. Salah semua Salah. nih, gimana nih? Iya. Oh, Nomor 7. Ya, Miss loadingnya kelamaan deh kalau bolak-balik zoom kahut. Kan pakai HP. Kamu ngezoomnya gimana? Dia sama kan. Nah, itu kan saya Jadi bilang pakai loading. laptop. Coba Nggak bisa. Pelan-pelan keluar, Miss. lanjut dulu ya. Tanggung 2 soal lagi nih. Ih. Ya, kok tiba-tiba? Ya Allah, Pak. Baru mau Oke. dipencet. 2 lagi. Kayak cerdas cermat, Miss. Bete banget. Ya dong. nggak ada. Ayo, jangan loading. Tar dulu. Nggak tahu. Salah, nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Sedih.
Dimasuk nilai ya, Wah, Miss. siapa tuh? Terakhir. Tidak. Ya, salah. Ya, poinnya cuma segitu doang. Siapa tuh 47? Siapa tuh 47? And Keren. Internetnya Wow. 5.000. My God. Keren. Ini jangan. Pakai duit sidang. bisa ada remet nggak, Miss? Miss, saya masukin Miss. Kenapa? Wih, Oh, sih. Coba kita lihat. Wih. Oke, saya stop dulu sharingnya. Gimana? Banyak kendala ya? Oh, ntar saya share nilainya nih, bentar-bentar. Malukan, Miss. Jangan, Miss. Kan pakai NPM. Saya juga nggak hafal NPM-nya. Tadi mau jawab 1. Hah, cuma jawab 1. Siapa yang cuma jawab 1? Saya Miss tadi keluar. Oke, berarti buat kuisnya analisis data. Analisis data pakai kuis nggak sih? Saya bilang. Lupa saya. Enggak, Miss. Pakai lah ya. Enggak, Miss. Pakai lah dikit-dikit. Kan kemarin masih konsep itu pengukuran. Skala pengukuran. Paling berapa soal. Kuis ya. Biar ingat. Besok hari Jumat pakai Google Form aja kali ya. Atau sampai sekarang ada yang masalah nggak kalau akses e-learning? Iya, Miss. Nggak ada. Enggak, Miss. Alhamdulillah. Nggak ada Nggak ya? learningnya sih enggak, Miss. Kahutnya, Miss. Berarti Kahoot nggak usah ya? Nggak usah dipakai. Miss jangan Kahoot, Miss. Pending banget. Iya, karena berat dia ya kan? Iya. Iya, Miss. Berat banget, makanya saya mau coba pakai ini dulu. Tadinya mau pakai kayak kemarin menti.com, ternyata berbayar mentinya. Jadi nggak jadi. Paling opsinya kalau nggak di e-learning, kuisnya di Google Form. Enakan mana ngerjainnya di Google Form apa di e-learning? Google Form ya. Nah, ini hasilnya sebentar. Saya share. Kalau total skornya dibuang. Ini urutannya ya. Paling banyak jawaban benarnya 7. Ini siapa? 72 siapa? 72 error ya? Ya, saya Miss. Siapa? Yang keluar-keluar. Zumar. Oh, Zumar. Sinyalnya nggak ada tadi, Miss. Gini deh, Keluar dari kuisnya diulang minggu depan ya. soalnya. Sayang nilainya tahu. Oke. Ya, gimana? Kuisnya diulang minggu depan. Boleh. Boleh, Miss. Paling tinggi kan 7 tuh. Ya, paling tinggi 7. Kuisnya diulang minggu depan, nanti digabung sama materi yang hari ini. Jadi soalnya 20. Nggak pakai ini. Nggak pakai Kahoot lagi. Jadi kalau nggak digabung nanti
di Google Form aja. Gitu ya. Sekarang ternyata Kahootnya masalah. Sekarang materi. Ada pertanyaan nggak? Materi yang kemarin, minggu lalu. Tidak. Tidak. Ada Miss yang terkait soal tadi juga. Apa tuh? Kayaknya seingat saya kan kalau itu emang kalau survei cepat itu nggak sampai 3 minggu atau sebulan gitu ya Miss. Nah itu kayaknya saya belum dengar yang waktu pokoknya itu kayak berapa minggu gitu Miss yang tadi di soal nomor berapa tuh? 1 sampai 2 iya. minggu atau 2 sampai 3 minggu. Kayaknya Sama di slide yang ada ya, yang minggu lalu. Jadi ada ya? Ada Miss. ukuran standarnya itu 2 sampai Apa? 3 minggu. Kalau hitungannya 1 bulan itu sudah sama laporan resminya gitu. Laporan full. Tapi kalau untuk sampai hasil dipresentasikannya survei itu di minggu ketiga biasanya. Jadi pelaksanaan dari awal penyusunan instrumen, pemilihan sampel, turun lapangan sampai minggu kedua. Di minggu ketiganya sudah mulai analisis data sampai presentasi hasil. Seperti itu. Ya, ini saya share sesi 2-nya. Hari ini kita akan belajar metodologinya seperti apa. Tapi ini baru gambaran umum, nanti secara detail tentang teknik sampling dan lain-lainnya akan dipelajari di sesi tersendiri ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Selain dari Maulida tadi. Udah jelas ya? Oke. Gimana? Kuisnya mau tetap yang tadi apa mau diulang minggu depan? Kasihan tadi si Zumar nggak dapet nilai. Ulang Minggu lagi. depan aja, Miss. Iya, diulang aja ya. Diulang aja. Oke. Sini dulu. Untuk hari ini tentang metodologi survei cepat kita akan membahas apa saja metodologi yang harus diterapkan saat kita mau melakukan survei cepat. Nah, komponen-komponennya apa saja? Yang pertama adalah yang paling penting jumlah variabel di dalam instrumen kita. Ya, kalau kita mau meneliti suatu kondisi kesehatan di masyarakat dengan memiliki keterbatasan waktu, maka harus membatasi jumlah variabel yang mau dikumpulkan. Tidak boleh banyak-banyak. Kalau ini survei cepat ini sifatnya kuantitatif ya teman-teman, kebanyakan kuantitatif seperti itu. Dan yang kedua adalah jenis komputer sama printer yang portable yang seperti apa nanti kita akan bahas. Yang ketiga, Piranti Lunak. Piranti Lunak itu software ya. Piranti Lunak yang sesuai. Yang minggu lalu sudah sempat disinggung, aplikasi apa saja yang sangat support untuk melakukan survei cepat. Yang keempat adalah metode sampling. Seperti apa metode sampling yang baik untuk survei cepat. Dan yang kelima, penyebarluasan informasi. Gimana cara menyebarluaskan informasi dari hasil survei cepat yang sudah kita lakukan bersama dengan tim. Seperti itu. Nah, yang pertama, jumlah variabel yang terbatas ini. Kebutuhan untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menulis laporan adalah 2-3 minggu. Maka dengan keterbatasan waktu ini kita diwajibkan untuk sebagai peneliti untuk memilah dan memilih variabel-variabel apa saja yang paling penting untuk diteliti sehingga perlu dibuat batasan-batasan penelitian ya, hingga judul dari penelitiannya pun spesifik. Kemudian yang kedua, kalau mengumpulkan terlalu banyak variabel akan membutuhkan waktu yang lama. Ya, maka nggak boleh variabelnya banyak. Dan biasanya stakeholder atau pemangku kebijakan itu ingin informasi yang cepat. Jadi survei cepat ini biasanya berkaitan bukan di saat mahasiswa mengerjakan skripsi, bukan, tapi lebih banyak di lapangan ya. Artinya kalau kamu nanti berperan sebagai orang kesehatan di bagian penelitian atau penyelidikan epidemiologi, nah perlu melakukan survei cepat itu kegunaan atau tujuan laporannya adalah untuk dilaporkan, diinformasikan kepada stakeholder atau pemangku kebijakan. Kalau dari Puskes nanti dilaporkan ke kepala Puskes, terus
akan diteruskan ke kepala dinkes setempat, seperti itu. Nah, dengan demikian maka melakukan survei cepat itu tidak boleh menggunakan waktu yang panjang. Dengan membatasi variabel, peneliti harus menentukan pertanyaan yang paling penting dan efisien. Jadi jangan semuanya mau ditanyain ke respondennya. Seperti itu. Yang kedua, portable computer dan printer. Ini jadi survei cepat ini kan prinsipnya berlaku secara general di seluruh dunia ya. Jadi kalau misalnya kamu jadi tim penelitinya WHO, kemudian kamu ditugaskan ke Afrika untuk melakukan survei cepat pada mereka yang malnutrisi misalnya. Nah, apa saja sih yang harus kamu siapkan? Jadi yang dibayangkan jangan di daerah tempat tinggal kita saja, atau misalnya jangan jangan ke luar negeri deh. Misalnya kamu ditempatkan di Papua dengan kondisi listrik yang terbatas, kemudian suhu yang lebih panas, dan jaringan internet yang tidak ada misalnya. Apa yang harus dilakukan agar tetap dapat melakukan survei cepat ini sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Nah, ini yang penting untuk disiapkan, yaitu battery operated. Maksudnya adalah komputer sama printernya yang bisa dioperasikan pakai baterai. Jadi kalau kamu nanti misalnya lulus dari UMJ ini kemudian diterima bekerja sebagai peneliti di suatu lembaga, terus ditugaskan ke lapangan, ke hutan-hutan atau ke daerah pelosok yang listriknya terbatas, terus masih pakai laptop yang harus dicolok terus. Waduh, itu sangat tidak portable ya. Jadi laptop kamu harus full battery dan tahan lama, battery operated. Dan mungkin kalau sekarang printer itu tidak begitu urgent karena sistem pelaporan sudah bisa by online. Tapi misalnya ini tetap perlu disiapkan dalam kondisi kamu di daerah yang memang kurang sinyal internet, kemudian laporannya masih memegang prinsip laporan tertulis ya yang ada di dalam kertas. Maka kita mesti mempersiapkan printer gitu. Nah, printer ada nggak yang pakai baterai? Ada, tapi pasti lebih mahal ya, dan bisa dilipat biasanya printernya dia portable. Itu kalau kita bekerja dalam lembaga, biasanya lembaga yang akan menyediakan, tapi teman-teman harus tahu ini harus disiapkan. Dan yang kedua adalah Windows yang kompatibel, yang bisa dipakai di lapangan. Jadi jangan pakai Windows yang jadul, kemudian Windows-nya kompatibel sama aplikasi yang mau diinstal, kayak IP Info 7 itu dia nggak bisa kalau di bawah Windows 7 gitu. Jadi harus di atas Windows 7. Terus RAM-nya kalau RAM-nya 1, 2 itu dia masih agak lemot seperti itu ya. Terus hard disk-nya juga adekuat, artinya storage penyimpanan kamu masih besar di dalam laptop. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian suhu device. Nah, ini suhu device itu artinya kita harus tahu, misalnya kita mau survei. Jadi EpiInva itu sekarang sudah ada versi mobile-nya, teman-teman. Kalau kita udah punya kuesioner terus kita mau ngumpulin data dari rumah ke rumah misalnya, nah itu bisa kita pakai handphone. Pertanyaannya sudah ada di dalam aplikasi, jadi kita tinggal isi saja dengan menggunakan handphone. Nah, handphonenya pastikan juga kita full charge ya dan tidak gampang lowbat. Kemudian suhunya diperhatikan. Jadi mungkin kalau masih daerah Indonesia Barat itu masih aman lah ya, suhunya kisarannya sama 30-an. Nah, ini kenapa harus menyesuaikan, karena kalau pengalamannya Profesor siapa namanya Frerich ini, dia udah melakukan survei cepat ke seluruh belahan dunia, dari yang negara yang paling panas sampai yang paling dingin. Jadi dengan kondisi device yang tidak stabil suhunya, laptop sama HP kita itu dia bisa mati mendadak. Kayak misalnya ditugaskan di negara-negara Afrika yang suhunya memang panas sekali, atau di Timur Tengah ya. Kalau di Arab juga bisa sampai 40 derajat lebih. Nah, itu device kita kalau kita pakai terus-menerus, dia bisa panas yang kemudian mungkin ngehang dan lain-lain. Atau kebalikannya, misalnya ditempatkan di negara dingin sekali yang sampai minus berapa derajat Celcius gitu. Nah, bisa freezing ya komputer dan laptop dan printer kita atau handphone kita. Seperti itu. Dan kelembapan di sini diperhatikan
kelembapan di sini adalah device-nya support untuk dibawa ke tempat terbuka dengan kelembapan 95-99%. Nah, kemudian piranti lunak yang sesuai mesti dipersiapkan adalah softwarenya. Yang pertama word processing. Word processing itu kalau gampangnya kalau kita pakai Windows maka Office Microsoft Word ya sudah terinstall di laptop. Microsoft Word Mobile sudah ada seperti itu karena biasanya formulir wawancara, kontrol manajemen, protokol sama kita bikin laporan akhir itu kan adanya di Microsoft Word kita ngetiknya. Kalau yang MacBook itu pakai apa dia biasanya? Kadang-kadang juga masih pakai Office bajakan ya. Ada DOS. DOS itu yang aplikasi gratis, open access bisa, tapi sekarang nggak tahu masih dipakai atau enggak. Yang paling sering kita pakai kan Microsoft Word ya. Dan yang kedua adalah aplikasi statistik yang akan kita pakai. AppInfo, SPSS, Tata, yang utama adalah AppInfo. Ya, untuk apa kegunaannya? Untuk data entry, untuk editing, untuk analisis pendahuluan dan analisis lanjutan. Kemudian yang ketiga adalah C-Survey. Nah, C-Survey ini digunakan untuk menentukan ukuran ini, menentukan ukuran sampel. Kemudian memilih sampel dengan probability proportionate to size atau PPS dan memilih random start. Nanti kita akan belajar praktiknya seperti apa. Jadi si survei ini dipakainya di awal sekali sebelum kita menentukan mau datangin rumah yang mana, misalnya menentukan seperti itu. Yang terakhir adalah spreadsheet atau grafik. Jadi ini maksudnya adalah Microsoft Excel. Aplikasi yang bisa kita pakai untuk bikin kurva-kurva atau grafik atau tabel dan diagram ya. Nah, selain aplikasi-aplikasi ini yang dibutuhkan, kitanya sebagai tim peneliti yang turun ke lapangan itu harus bisa mengoperasikan semua ini gitu. Jangan cuma punya tapi nggak bisa makainya. Ya. Nah, yang keempat adalah metode sampling yang sesuai. Jadi ciri khasnya survei cepat itu kita pakai two stage cluster sampling, jangan multi stage ya, two stage cluster sampling. Jadi yang memang sudah paham tentang sampling itu harus merencanakan two stage cluster sampling dari awal. Dan yang kedua adalah kalau kita melibatkan orang lain untuk mengumpulkan data survei cepat, biasanya tim survei cepat itu memang nggak sendirian ya teman-teman. Kalau kamu bayangin kamu timnya cuma berdua terus harus datengin satu kelurahan kan nggak mungkin ya. Jadi biasanya diutus beberapa enumerator untuk mengambil data di lapangan. Nah, para petugas lapangan itu atau enumerator itu harus dilatih. Dan kemudian kita sebagai bagian tim inti itu harus merencanakan kegiatan lapangan dengan kantor dinas kesehatan setempat. Jadi jangan langsung turun. Pertama itu koordinasi dulu ya, karena kita akan menjadikan masyarakat sana sebagai subjek penelitian kita, maka si stakeholdernya atau kepala pemerintahannya harus tahu karena masyarakatnya berada di bawah tanggung jawab kepala pemerintahan daerah, baik misalnya dia lurah atau camat seperti itu atau kepala puskesnya. Tergantung posisi kita ini sebagai peneliti independen atau peneliti dari pemerintah ya. Kemudian apa saja yang harus dilakukan saat kita sudah berkoordinasi? Kita identifikasi 30 klaster yang akan dikunjungi sesuai dengan PPS sampling pada tahap awal. Kita mau datangin 30 RT misalnya ya. Kemudian dari setiap RT kita ambil 10 unit per klaster. Jadi totalnya dapat 300 sampel. Ini jumlah sampel minimal pada survei cepat biasanya. Nah, mereka orang-orang stakeholder yang ada di daerah setempat itu harus tahu bagaimana cara kita mengambil sampelnya. Ya, siapa saja yang kemungkinan akan menjadi sampel itu mereka harus tahu dan kita harus komunikasikan dengan baik. Nah, kemudian ketika hasil survei ini kita sudah dapatkan, kita sebagai tim peneliti harus mendiseminasi informasi hasil dari penelitian kita. Diseminasi ini artinya menyebarluaskan. Yang pertama adalah hasil risetnya
yang tertentu saja, yang penting-penting aja misalnya. Kita harus sampaikan dengan dinas kesehatan setempat sebelum meninggalkan lapangan. Jadi teman-teman habis ngumpulin data terus nggak langsung pulang ya. Jadi dikumpulin datanya, kemudian dilihat kira-kira temuannya apa. Dari temuan itu, walaupun belum semuanya bisa diidentifikasi, itu harus disampaikan kepada dinas kesehatan setempat. Gitu, mereka berhak menerima laporan selama mereka sudah mengizinkan kita mengambil data di tempatnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah saat kita laporkan ke orang dinkesnya, jangan masukkan hasil yang kontroversial, terutama riset kita tentang riset yang kira-kira bisa membuka aib wilayah tersebut gitu ya, misalnya tentang lokalisasi atau komunitas LGBT atau HIV/AIDS dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang bersifat kontroversial itu nggak usah disampaikan. Jadi sampaikan yang bagus-bagusnya aja dulu. Yang penting pihak dinkesnya sudah menerima hasil dari turun lapangan kita. Secara lisan teman-teman ini, jadi yang perlu disampaikan secara lisan, kecuali dia minta misalnya pihak sana minta semacam short atau brief report gitu ya, laporan singkat dalam tertulis, itu urusan lain. Tapi biasanya tim riset itu hanya perlu menyampaikan secara lisan apa yang didapatkan. Dan yang kedua, dalam waktu 2-3 minggu sejak survei dimulai, hasil utama itu harus sudah dipresentasikan pada ketua tim ya atau kepala bagian penelitian di lembaga kita dan stakeholders. Stakeholders di sini misalnya pemangku kebijakan siapa? Wali kota misalnya ya, atau camat, atau misalnya kalau levelnya nasional berarti bisa ke DPR, bahkan bisa ke menteri atau yang eselon 1 atau eselon 2-nya kayak gitu. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini hanya presentasi dalam bentuk PowerPoint biasanya. Yang perlu ditampilkan adalah banyak gambar atau grafik dan sedikit narasi, lebih kepada penjelasan kita tentang hasilnya. Jadi kita jelaskan secara lisan. Nah, pada kurun waktu 3-4 minggu baru laporan tertulis itu harus sudah selesai. Ya, laporan tertulis itu kayak kamu bikin laporan ini aja, tugas kampus ya, semacam itu. Misalnya laporan seminar kemarin dari cover, kata pengantar, daftar isi, latar belakang, sampai ke referensi, itu sudah selesai dalam waktu 3-4 minggu. Semuanya dimasukkan, temuan utama dengan grafik dan narasi. Seperti ini tahapan diseminasi informasinya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Tidak ada? Kita lanjut. Masih menyimak kah? Iya. Masih, Oke. Miss. Kalau ada yang mau ditanya boleh langsung dipotong aja, nggak apa-apa penjelasan saya. Nah, kita lanjut ya. Hal-hal apa yang harus dijawab saat merencanakan survei? Nah, tadi kan di awal lebih kepada persiapan secara teknis. Nah, ini lebih ke secara ilmiahnya seperti apa sih dari awal menentukan sampel dan lain-lain. Yang pertama, di awal saat mau merencanakan survei, kita harus menjawab beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, siapa yang akan disurvei? Siapa yang akan disurvei itu artinya kita menentukan kelompok populasi di wilayah mana gitu ya. Dan yang kedua, unit apa yang akan dijadikan sampel? Apakah individual, apakah kepala keluarga, ataukah perwakilan suku? Nah, macam-macam nih. Seperti itu. Terus yang ketiga, seberapa besar tingkat error yang dapat diterima? Ini masuk ke bagian sampling sama teknik sampling nanti ya, untuk mengantisipasi tingkat error. Jangan sampai errornya tinggi. Karena dituntut untuk cepat selesai, biasanya kalau tim penelitian kurang profesional, dia ngambil sampling yang ngasal, misalnya yang penting ada di rumah saat didatengin gitu. Kan kayak waktu kamu PBL ya. Oke, misalnya rencananya ideal. Kita mau simple random sampling, datangin rumah dengan nomor ganjil dan lain-lain. Tapi ternyata susah nyari penduduknya. Akhirnya seketemunya aja. Nah, kira-kira tingkat errornya akan meningkat atau enggak? Meningkat karena tidak sesuai dengan rencana awal gitu ya. Tidak sesuai dengan teknik sampling yang ideal. Maka ini yang harus diperhatikan. Yang nomor 4, seberapa penting informasi yang ingin didapat.
Nanti kita akan bahas ketika hasil penelitian sudah ada dan kita sampaikan kepada stakeholder, ini akan kembali ke tangan stakeholder. Jadi salah satu batasan dari ranah kerjanya peneliti itu adalah peneliti hanya sampai memberikan atau melaporkan hasil penelitiannya saja, tidak sampai bisa mengambil kebijakan dari hasil penelitian karena itu tugasnya stakeholder seperti itu. Makanya kalau kita contohkan dengan kasus COVID misalnya yang sekarang, sudah berapa banyak pakar yang mengatakan ini itu memberikan rekomendasi, tapi tetap saja pemerintah kebijakannya ya kayak gitu juga ya kan. Nah itu seberapa penting sih informasi yang ingin didapat gitu. Nah nomor pertama, siapa yang akan disurvey? Ini gambarannya kayak gini. Dalam satu wilayah ya, yang ada di kotak biru ini adalah populasi target kita. Misalnya unit di mana suatu hasil penelitian akan diterapkan atau digeneralisir. Maksudnya generalisir ini artinya adalah kalau kita mau melakukan survei di satu kecamatan misalnya, yang di kecamatan itu dia ada 3 kelurahan misalnya. Nah, dari satu kecamatan itu, itulah target populasi kita. Dengan harapan hasil penelitian kita akan mewakili kondisi yang sebenarnya yang ada di satu kecamatan itu. Ini yang namanya target population yang ada di warna biru. Kemudian populasi study population yang warna ungu ini adalah bagian sampel yang unit yang kita pilih sebagai sampel studi, karena dalam waktu yang singkat tidak mungkin kita mengumpulkan data dari banyak orang, maka kita harus melakukan teknik sampling yang tepat ya. Baik, Miss. Ya, Miss. Oke, sudah ya. Nah, tadi dari slide sebelumnya target population sama study population ini ada analoginya seperti ini, misalnya dari area yang kita warnai hijau ya, yang ada warna hijau ini adalah target population kita dalam satu wilayah. Nah, karena kita punya kapasitas dan waktu yang terbatas, maka kita harus menentukan study population-nya ya, study population. Tapi hasil penelitiannya harus dapat mewakili atau mengeneralisir kondisi sebenarnya yang ada di populasi target. Nah, study population kita segini, artinya ada daerah yang di luar ini yang masih hijau-hijau yang tidak kita jadikan sampel penelitian. Nah, kemudian karena kondisi itu, maka sebenarnya kita punya kekurangan bahwa saat kita tidak melakukan metode yang tepat, terutama saat metode menentukan jumlah sampel dan teknik pengambilan sampelnya, ini daerah yang tadinya hijau ini berubah jadi warna ungu, yang tidak kita jadikan sampel penelitian, maka akan menjadi potensial bias. Artinya bias yang berpotensi
menyebabkan hasil dari penelitian kita tidak sama dengan kondisi yang sebenarnya, tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya yang terjadi pada populasi target. Sampai sini paham? Halo? Iya, Miss. Paham ya Iya, maksudnya Miss, ya? paham. Oke. Iya. Kan ini konsep dasar sebelum kita lanjut ke perhitungan. Nah, ini contoh dari Profesor Precis yang melakukan penelitian. Beliau pernah melakukan penelitian survei di Brothels di daerah Chiang Mai, Thailand. Brothels itu rumah bordir. Tahu rumah bordir nggak? Enggak, Miss. Nggak, rumah bordir itu adalah lokalisasi, ya, lokalisasi PSK yang ada di Thailand. Nah, ini gambarannya yang hijau di setiap rumah bordir ini berarti ada 1, 6 kali 4, 24. Ada 24 rumah bordir dalam satu wilayah yang dijadikan target population atau populasi target dari penelitian si profesor itu. Nah, kemudian dia menentukan, nah, misalnya dari semuanya terpilih beberapa rumah yang dijadikan study population karena tidak mungkin semua diambil ya. Yang dimerahkan ini adalah study population. Artinya masih ada beberapa rumah bordir yang tidak dijadikan sampel penelitian karena keterbatasan waktu dan lainnya. Nah, yang hijau-hijau ini target population yang tidak dijadikan sampel, dia berpotensi bias. Misalnya hasilnya adalah banyak yang positif HIV misalnya dari seluruh sampel PSK yang tinggal di rumah bordir ini. Tapi ternyata karena pemilihan samplingnya tidak tepat, yang diungu-ungukan ini, yang di dalam target population tidak kita jadikan sampel ini, tidak banyak yang positif HIV, sehingga prevalensi yang didapatkan ya atau insidence, kalau dia mau identifikasi insidence jumlah kasus baru HIV AIDS pada wanita-wanita yang tinggal di rumah bordir ini cenderung overestimate. Kenapa? Karena dia salah dalam pengambilan sampel. Jadi yang dia datangi hanya yang banyak positif HIV-nya. Yang diungu-unguin ini dia tidak diambil sampel yang justru ternyata tidak ada yang positif HIV. Artinya ini potential bias. Jadi kita sebagai peneliti harus berhati-hati. Dan ini contoh lainnya adalah population target versus population study population yang dilakukan pada survei initial care di hospital atau di rumah sakit di Hanoi, Vietnam. Jadi initial care ini adalah pelayanan primer ya, maksudnya di rumah sakit. Nah, rumah sakit itu buka sesi pendaftaran atau pelayanan kesehatan dalam satu hari itu ada 4. Ya, ada 4 shift. Jam 12 sampai jam 6 malam. Jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Kemudian jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 12 malam. Nah, dari setiap shift ini, baik petugas yang bertugas maupun pasien yang datang itu kan berbeda-beda ya. Yang ini gerombolan misalnya pasien yang datang yang biasa hanya bisa berobat atau datang ke rumah sakit di jam-jam segini. Yang ini di jam segini, jam 6 sampai 12. Nah, ini jam 12 sampai jam 6 sore. Yang ini hanya bisa datang malam hari sampai tengah malam. Nah, Miss, maaf suaranya kecil. halo, tes. Kedengaran? Ya, Miss. Oke. Ya. Semuanya adalah target populasi. Semuanya adalah target populasi. Nah, ketika si peneliti mengambil sampel, ya yang dimerahkan ini adalah study population atau populasi studi, yang ternyata dia ambil itu hanya mereka yang visit ke rumah sakit di jam 6 sampai jam 12 siang, di jam 6 pagi sampai jam 12 siang, dan di jam 12 siang sampai jam 6 malam, jam 6 sore saja, maka mereka yang datang di jam 12 sampai jam 6 pagi dan jam 6 sore sampai jam 12 malam ini tidak tidak tercapai atau tidak terjangkau gitu ya.
Misalnya, oh karena timnya itu cuman kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore doang. Maka seharusnya kalau dia sudah tahu ada shift yang 4 ini, tim peneliti juga harus dibagi 4 agar bisa mengambil sampel secara merata dari setiap perwakilan visitors atau pengunjung yang datang ke fasilitas kesehatan tersebut. Nah, dengan kondisi demikian, bisa kita lihat dari target population yang tidak dijadikan sampel, maka mereka adalah potential bias. Hasilnya kemungkinan besar tidak representatif karena yang diambil hanya mereka-mereka yang visit di jam-jam ini saja. Gitu ya, maksudnya begitu. Nah, kemudian itu tadi tentang bagaimana cara kita menentukan target populasi dengan populasi studi. Populasi target dengan populasi studi. Dan yang kedua, unit apa yang akan dijadikan sampel. Jadi, kita tidak bicara desain studi dulu, tapi ini basicnya adalah saat kamu melakukan penelitian, misalnya terlintas, kita mau survei cakupan pemberian imunisasi pada balita. Nah, maka dalam survei kita, siapa yang akan kita jadikan sampel penelitian? Apakah setiap kepala rumah tangga yang mewakili istri dan anak-anaknya, ataukah per individu setiap balita yang ada? Jadi misalnya dalam satu kepala rumah tangga, ada satu ibu yang dia punya 2 balita, maka kedua-dua balitanya dijadikan sampel. Balita A, imunisasinya lengkap atau tidak? Balita B, imunisasinya lengkap atau tidak? Beda ya. Nah, atau beliefs. Misalnya unit yang akan dijadikan sampel, kamu membandingkan antara komunitas Muslim dengan komunitas Nasrani dari perilaku PHBS-nya misalnya. Maka unit penelitiannya bukan lagi individu tapi dari unit kepercayaan. Ya, atau misalnya events. Kalau events ini misalnya kita mau melakukan penelitian di events tertentu. Ada hari-hari peringatan atau perayaan budaya-budaya daerah ya atau ritual-ritual daerah. Nah, kita ambil misalnya kita ingin membandingkan events yang di suku tertentu dengan suku yang lain. Maka yang akan dijadikan sampel itu bukan individu tapi suku-sukunya gitu ya. Dan misalnya kalau episodes ini adalah periode penyakit. Kalau kita mau membandingkan periode misalnya penyakit berbasis vektor, penyakit mana yang paling menimbulkan tingkat keparahan pada angka kematiannya, case fatality rate-nya. Misalnya penyakit berbasis vektor itu malaria dengan DBD. Antara dua ini maka episodes of disease yang dijadikan sampel kelompok mereka yang sakit malaria dengan kelompok mereka yang sakit DBD. Maka yang dijadikan unit sampelnya adalah episodes ini, periode penyakitnya. Seperti itu. Sampai sini paham? Jadi yang dijadikan sampel tuh nggak selalu orang dengan inisial nama ini, umur sekian, tidak. Ya, kalau kita sudah menggunakan perwakilan household, kepala rumah tangga, beliefs, misalnya kepercayaan, events, dan episode suatu penyakit, maka nanti ketika unit sampelnya berbeda, maka desain studinya pasti akan berbeda. Nanti kita akan lanjut ke sana. Yang penting kalian paham dulu nih konsep dasarnya. Siapa yang akan kita jadikan sampel? Saat kita mau milih kepala keluarga untuk dijadikan sampel, maka kita cukup mewawancarai ibunya saja. Anaknya nggak usah, bapaknya nggak usah misalnya, atau bapaknya saja. Istrinya nggak usah, anaknya nggak usah. Tapi kalau kita mau individual, dalam satu kepala keluarga itu ada 4 orang, suami, istri, dan 2 anak, maka semuanya harus dijadikan sampel. Beda ya, kalau household satu kepala keluarga berapapun anggotanya tetap terhitung 1. Kalau individual dalam satu kepala keluarga ada 5 orang ya, berarti hitungnya ada 5 sampel. Seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 3. Seberapa besar error yang dapat diterima? Nah, ini assume a survey is repeated over and over again in the population. Jadi, error itu hanya bisa diukur ketika banyak peneliti melakukan penelitian yang sama
Misalnya melakukan penelitian tentang perilaku masyarakat ya di suatu wilayah tertentu terhadap misalnya PHBS saja. PHBS itu kan umum ya. PHBS perilaku hidup bersih dan sehat pada suatu masyarakat di wilayah tertentu pada suku tertentu misalnya. Nah, kalau penelitian itu dilakukan berulang-ulang ya, coba dilihat yang pada saya berikan tanda laser di sini. Kalau penelitian itu dilakukan berulang-ulang, di sini adalah average value of all sample means. Jadi misalnya kita melakukan sekali penelitian di sini, mendapatkan bahwa perilaku mereka sudah cukup baik, misalnya. Ya, perilaku mereka sudah cukup baik. Nilai rata-ratanya sudah cukup baik. Let's say 70 misalnya ya. Nah, ini yang dijadikan segitiga ini adalah rata-rata value of sample survey, artinya jumlah sampel yang kita teliti. Nah, kita ambil tengahnya. Oh, rata-ratanya perilaku mereka adalah sudah cukup baik, 70 misalnya nilai rata-rata perilakunya. Nah, tapi ternyata ketika penelitian itu dilakukan berulang-ulang, bukan oleh kita, misalnya tahun depan ada lagi, 3 bulan kemudian ada lagi yang melakukan penelitian itu, tapi di populasi yang sama, ya, dengan teknik sampel yang beda-beda, kemudian dengan desain studi yang beda-beda, tapi penelitiannya sama tentang PHBS, orang-orangnya dia juga. Nah, ditemukan true value in population-nya di sini, bahwa ternyata perilaku PHBS mereka itu berkurang baik, belum baik, tapi kita nemuinnya baik. Artinya, dari jeda antara garis hijau, dari mean value yang kita dapat, dengan true value yang ada di populasi itu ada bias. Ya, potential bias. Ini accepted atau tidak? Dapat diterima atau enggak? Tidak. Ini namanya ada bias sampling. Saat kita memilih sampel itu kurang tepat sehingga hasilnya tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Ya, kayak misalnya kita mau survei tapi menggunakan kuesioner online. Nah, kuesioner online itu hanya bisa diakses oleh mereka yang punya koneksi internet dan minimal punya handphone berbasis Android atau Mac misalnya. Nah, kemudian kita pengen survei mereka yang ada di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia, atau perbatasan Papua dengan Papua Nugini, atau perbatasan NTT dengan Timur Leste misalnya. Apakah mereka akan terjangkau? Tidak. Maka hasil penelitian kita potensial menimbulkan bias ya. Di sini ada gap yang cukup jauh antara value yang kita dapat dari hasil penelitian dengan real value atau true value yang ada di masyarakat. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, ini bisa diterima nggak errornya? Tidak bisa diterima karena potensial biasnya sangat luas, ya range-nya sangat lebar. Ini nggak boleh. Dan kemudian, bagaimana penelitian yang baik? Penelitian yang baik adalah ketika kita melakukan penelitian over and over again, berulang-ulang, setiap dilakukan dengan judul yang sama, topik yang sama, penelitinya beda-beda, teknik samplingnya beda-beda, kemudian desain studinya beda-beda, tapi value-nya sama. Oh, PHBS-nya memang sudah cukup baik. Dan kemudian peneliti lain menemukan juga hasilnya sama. Oh, PHBS masyarakat sana memang sudah cukup baik. Artinya tidak ada error atau bias yang muncul dengan penelitian yang telah dilakukan berulang-ulang itu. Ya, jadi average value of all samples means itu sama dengan true value in population. Nilai rata-rata dari sampel yang kita lakukan dalam penelitian itu sama dengan nilai yang sebenarnya ada di dalam populasi. Gitu. Jadi bias dalam sampling itu hanya akan terlihat saat survei dilakukan berulang-ulang pada populasi yang sama. Itu ya. Nah, mengenai ada gap antara bias dengan yang tidak bias, ya, yang bias dan yang tidak bias, yang garis hijau dengan kuning ini yang jauh sampai yang ini sama-sama di garis yang sama, ini berkaitan dengan
akurasi atau tingkat keakuratan. Jadi akurat, apa itu definisinya akurat? Besok kita bahas di bagian instrumen pada analisis epidemiologi ya, analisis data epidemiologi di hari Jumat. Ada presisi, ada akurasi. Apa itu? Nah, bias dengan akurasi itu berkaitan erat. Kalau kamu lihat di sini ada tanda kurung pengait antara garis orange yang true value in population dengan keseluruhan nilai rata-rata value dalam sampel survei yang kita lakukan. Ini gapnya sangat jauh, artinya tingkat akurasinya rendah ya. Yang kemudian kalau kita melakukan penelitian dengan sampling yang tepat, kemudian hasilnya value-nya sama dengan gambaran populasi yang ada, itu dikatakan bahwa tingkat akurasinya baik. Seperti itu ya, menggambarkan presisi ya. Presisi dan akurasi apa sih maksudnya, nanti dibahasnya ada di hari Jumat gitu ya. Nah, di sini akurasi tadi, ini presisi. Presisi itu adalah ketepatan ya. Nanti ketepatan alat ukur ya, akurasi. Presisi itu ketepatan alat ukur ketika dia dipakai berulang-ulang kali, precise. Jadi hasilnya sama. Kayak kamu nimbang nih. Nimbang berat badan di satu timbangan. Timbangan digital. Pertama nimbang 50 kilo, nimbang lagi 49,5, nimbang lagi 50,5. Kira-kira presisi nggak tuh timbangannya? Enggak ya, ternyata baterainya udah mau habis. Nah, kalau yang tidak presisi itu dalam alat ukur yang wujudnya nyata, ada bendanya, bisa dibenerin pakai baterai, itu gampang benerinnya. Tapi ketika presisi itu salah akibat kekeliruan kita menggunakan metode itu kan nggak bisa diulang ya. Kalau udah dapat data, ngumpulin datanya, sumbernya udah salah, kita nggak bisa ulang. Maka akan berpengaruh terhadap tingkat akurasi. Jadi akurasi dan presisi ini sangat berhubungan. Ya, jadi ini presisinya segini, ya akurasinya segini. Coba lihat. Tapi yang tidak bias, itu presisi dan akurasinya sama. Betul-betul menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya. Tuh. Yang poin keempat adalah seberapa bernilai ke informasi yang didapatkan. Nah, jadi saat kita sudah masuk ke diseminasi informasi atau melaporkan hasil dari survei cepat kita, ini kembali kepada titik kebijakan yang diambil oleh stakeholder. Ya. Kalau stakeholder itu open-minded, kemudian dia mengetahui kondisi yang sebenarnya dari masyarakatnya dia, kemudian dia berani mengambil kebijakan, maka kebijakan itu dapat menyelamatkan banyak jiwa, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah dia. Jadi kita sebagai peneliti hanya bisa sampai melakukan penelitian, melaporkan hasil, dan memberikan rekomendasi. Kita boleh memberikan list rekomendasi. Misalnya saat kita mendapatkan PHBS di wilayah sana masih rendah, maka apa yang perlu dilakukan? Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat, pemberian atau demonstrasi pemberian contoh perilaku hidup dan sehat yang baik seperti apa. Kemudian misalnya ada penilaian perilaku hidup dan bersih dan sehat antar RT RW misalnya, itu kan bisa dijadikan kebijakan. Ya, itu kita bisa sebagai peneliti kita bisa merekomendasikan, tapi kembali lagi kepada stakeholder. Stakeholder itu mau nggak? Dia tahu nih sebenarnya dia mau nggak ngambil kebijakan itu dengan tepat gitu. Maka kalau dia dapat mengambil kebijakan dengan tepat, maka kebijakannya dapat menyelamatkan jiwa atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan kalau misalnya si pemangku kebijakan ini dia melakukan kesalahan, ya kesalahan di sini artinya dia tidak mau, dia tahu nih, oh hasilnya demikian, tapi dia tidak mau mengambil kebijakan yang seharusnya. Atau kesalahan di sini bisa timbul dari kita salah melakukan penelitian. Jadi yang dilaporkan salah. Kita laporkan perilaku PHBS-nya itu sudah cukup baik, bahwa ternyata tidak seperti itu yang terjadi di lapangan. Kan yang kita laporkan itu salah. Kesalahan yang kita laporkan akan berantai pada kesalahpahaman pemangku kebijakan
yang kemudian pemangku kebijakan itu mempercayai hasil penelitian kita, dia juga membuat kesalahan dalam mengambil kebijakan. Artinya apa? Kebijakannya menghabiskan banyak uang tapi tidak berguna dan jelas itu tidak efisien, gitu ya. Nah, masih panjang kayaknya. Sebentar lagi. Ini tambahan frekuensi survei. Nah, survei yang dilakukan dalam survei cepat itu bermacam-macam. Ada one time, ada satu waktu, ada periodik pada komunitas yang sama. Periodik itu artinya secara berkala, tapi orangnya dia aja, diikutin terus itu orang sampai dia mati misalnya atau sampai dia sembuh. Nah, atau misalnya continue, ya, continue itu berkelanjutan tapi orangnya beda-beda. Oh, hari ini di RT sekian, besok di RT 2, besok di RT 3, besok lagi pindah kelurahan. Tapi continue, penelitiannya sama, tapi komunitas yang diteliti beda-beda. Nah, jenis-jenis penelitian itu, kalau yang one time, itu biasa kita sebut sebagai design studi cross-sectional. Apa itu definisinya? Adalah ask question about one moment in time. Artinya, kita menanyakan atau mencari informasi tentang semua variabel kondisi kesehatan, kemudian perilaku, misalnya pengetahuan, ya, kemudian pelayanan kesehatan atau fasilitas. Nah, itu semuanya ditanyakan beramai-ramai langsung dalam satu waktu. One time, one moment in time. Hanya dalam satu waktu, sekali tanya, sekali ukur. Itu namanya cross-sectional. Jadi, biasanya cross-sectional itu hanya dapat menggambarkan informasi deskriptif. Gitu ya. Kemudian, kalau kita melakukan penelitiannya secara periodik pada komunitas yang sama, artinya orangnya sama, kita ikutin sampai dia selesai. Nah, itu namanya cohort. Ya. Bagaimana caranya? Di awal kita identifikasi dulu kelompok komunitas mana yang mau kita jadikan sampel penelitian. Kemudian kita punya variabel-variabel yang harus ditanyakan kepada si sampel sepanjang waktu. Misalnya gini, kita mau meneliti tentang tingkat keparahan penyakit pada pasien COVID misalnya, pada pasien COVID yang punya komorbid. Nah, dari hari pertama dia terdiagnosis COVID, kita ikutin nih, oh kita punya rentang waktu 1 minggu, dalam seminggu itu tercapai 50 orang positif COVID di satu wilayah. Misalnya, nah dari 50 orang itu kita ikutin sampai dia sembuh atau outcome-nya sampai dia meninggal atau sampai dia sembuh ya. Nah, dari selama dia proses penyembuhan, misalnya 2 minggu sampai 3 bulan, tahap penyembuhan COVID itu kita ikutin terus. Dan yang kita lihat adalah variabel yang sama. Bagaimana tingkat keparahan gejala, adakah batuk, adakah sesak, tapi itu periodically. Artinya setiap hari kita lihat kondisinya dia seperti apa sampai dia sembuh. Itu namanya cohort. Orangnya dia juga, yang ditanya, yang dilihat itu juga, tapi kita ikutin sepanjang waktu sampai capai hasil yang diharapkan. Maksudnya sampai dia sembuh atau sampai dia meninggal. Gitu ya. Nah, kalau continue pada komunitas berbeda itu artinya adalah kita punya pertanyaan yang sama, penelitian yang sama, dalam waktu yang berkelanjutan, berkesinambungan, tapi kita tanyakan kepada kelompok orang yang berbeda-beda. Biasanya ini survei ya, deskriptif temporal. Temporal itu temporal dan spasial pattern, pola spasial. Misalnya suatu wilayah kita mau lihat sebaran jentik nyamuk misalnya. Sebaran jentik nyamuk dalam satu provinsi. Yang dilihat jentik nyamuknya aja, tapi di seluruh provinsi hari ini kita datang, misalnya provinsi DKI Jakarta. Hari ini kita datang di Jakarta Selatan, datangin semua. Itu kan Jakarta itu kan luas sekali, artinya butuh waktu yang panjang. Misalnya 1 bulan penelitian, setiap hari kita datangin setiap kelurahan. Bagaimana program jentik nyamuknya? Yang ditanya jentik nyamuk terus ya, tapi orang-orang yang datangin beda-beda. Waktunya terus continue sampai selesai semua penelitian atau semua wilayah sudah selesai didatangi. Itu namanya continue pada komunitas yang berbeda. Ini namanya istilah lainnya adalah penelitian panel.
Nah, dalam kita melakukan survei cepat, informasi dan biaya yang dibutuhkan itu saat kita menentukan variabel yang diinginkan harus melibatkan stakeholder. Stakeholder itu si pemangku kebijakan. Dia pengen dapat informasi tentang apa sih? Terus pakar. Pakar itu yang ahli bidang ilmunya. Kalau kita mau neliti tentang penyakit ya ajaklah orang epidemiologi atau ajaklah dokter-dokter spesialis penyakit dalam misalnya. Kalau penyakit tidak menular ya. Terus presisi yang diinginkan, seberapa precise. Nah, masalah presisi ini tentang sampling. Maka kita harus selain mengundang atau mengajak diskusi stakeholder dan pakar, tapi juga kita harus melibatkan ahli statistik supaya hasil yang diinginkan itu presisi. Masalah budget dan waktu itu dari stakeholder. Nah, biasanya penelitian survei cepat ini didanai oleh stakeholder gitu. Peneliti tinggal melaksanakan. Maka itu ya bergantung dengan stakeholder. Kemudian saat kita sudah mau menyebarkan kuesioner, tentukan di dalam instrumen kita apa yang akan diukur. Kalau kita mau mengukur tensi, maka kita perlu menggunakan alat tensimeter. Gitu kan? Gunakan teknik yang objektif. Teknik yang objektif itu artinya siapapun yang melakukan pengukuran, hasilnya akan sama. Gitu. Jadi tergantung dengan instrumen. Kalau kita pakai tensimeter yang benar, selama orang itu terlatih, di setiap wilayah ditempatkan orang atau enumerator yang beda-beda, tapi alatnya sama, maka hasilnya selama dia seharusnya tensinya normal, ya akan tetap normal. Gitu ya, itu maksudnya teknik yang objektif seperti itu. Kerjakan bersama tim yang terlatih jelas. Jadi, supaya pengukurannya terstandar. Instrumen itu alat yang mau dipakai apa? Bisa kuesioner, bisa pedoman wawancara misalnya, atau pakai apa yang lainnya, alat ukur ya, alat ukur itu macam-macam, termometer, luxmeter misalnya, tergantung kita mau mengukur apa. Nah, ini menentukan instrumen ya, apakah tadi kita mau menyebar kuesioner atau mau wawancara atau mau menggunakan ulasan grafik. Kita kasih grafik, orang itu suruh mengulas seperti apa. Terus observer cuma perlu satu orang datang ke satu tempat, dia mengamati bagaimana perilaku masyarakat, kemudian dia catat. Jadi silent observer maksudnya di sini kalau menguji dia lebih kepada mengetes ya, mengetes. Kalau uji ini biasanya bukan ke manusia ya, kecuali eksperimental. Kalau menguji misalnya mengukur kualitas lingkungan, kadar cemaran air itu butuh ahli lingkungan semacam itu. Nah, kita berarti instrumennya adalah kita butuh orang yang ahli penguji sama alatnya, alat ukur yang aktual. Aktual itu artinya yang memang masih bisa dipakai sekarang dan itu terupdate gitu ya, alatnya masih berlaku terstandar. Nah, contoh penggunaan instrumen. Kalau kita mau penelitian dengan mengukur sensitivitas sexual behavior, sensitif sexual behavior, perilaku seksual yang sensitif, maka nggak mungkin kamu datengin orang, kemudian kamu wawancara langsung, tell me about your sex life. Misalnya, kita didatangi oleh orang asing kemudian tiba-tiba nanya tentang sexual behavior, akankah si responden itu menjawab dengan jujur? Enggak, ya kan? Kenapa? Karena ternyata secara psikologis ya, orang itu tidak akan mau ngomong tentang hal-hal yang sensitif kepada orang asing, benar kan? Benar. Yang kemudian nomor 2, kalau yang mau kita teliti itu adalah hal yang bersifat kontroversial di lingkungan masyarakatnya atau keluarganya, maka itu akan menjadi tekanan bagi si responden karena ketika dia tidak yakin bahwa informasi yang dia sampaikan itu bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan, maka dia akan takut. Nah, if you tell others in the community, my family will be embraced and my reputation will be ruined. Jelas, kalau informasinya sampai bocor, misalnya dia adalah PSK, kemudian positif HIV, itu pasti keluarganya akan tercemar ya, dan reputasinya juga akan hancur gitu kan.
Nah, maka bagaimana cara mengukur perilaku seksual yang sensitif pada suatu komunitas? Dibutuhkan teknik yang tepat. Kalau kita melakukan survei kuantitatif, maka kita perlu melakukan sampling. Make a list of the group. Kita bikin list dulu, kemudian using a random number table, kita random. Kalau kita udah punya kelompok-kelompok berisiko yang mau kita tanyain, kita pilih, kita acak siapa yang akan kita datangi atau kita tanya. Kemudian, nah ini salah satu contoh, ini zaman dulu sih, zaman 2003-an ya. Di bawah tahun 2010. Sekarang sudah bisa lebih mungkin by email atau by video conference gitu ya. Online Zoom kayak gini juga bisa. Interviewer, dia itu memberikan response form to subject. Jadi dia ngasih formulir yang bisa diisi oleh subjek. Dan pertanyaannya, kalau dia malu face to face langsung, jadi si interviewer ini udah punya rekaman pertanyaan yang kemudian boleh dijawab di dalam formulir yang diisi oleh si respondennya langsung, sehingga enggak tanya jawab gitu. Ibu PSK ya, kan gitu nggak mungkin dijawab ya. Jadi harus dengan metode yang sangat menjaga kerahasiaan. Si interviewer ngasih rekamannya didengar, pertanyaan-pertanyaannya dia langsung jawab secara personal, lalu surat atau jawabannya itu dikirimnya secara anonim tanpa nama. Bisa kalau dulu masih pakai mailbox, kalau sekarang mungkin bisa by email, atau kalau online bisa pakai Google Form. Ya, Google Form dia isi langsung. Seperti itu, tapi biasanya untuk mengurangi mispersepsi dalam pertanyaan, terutama pertanyaan sensitif, memang lebih baik saat kita mau bertanya itu dengan menggunakan suara. Kalau di dalam Google Form, dalam narasi, takutnya pengisi atau subjek yang mau mengisi kuesioner itu salah paham tentang pertanyaan kita maksud. Jadi kalau ini dulu metodenya seperti ini teman-teman, dia pakai rekaman terus dia dengerin terus dia jawab sendiri, baru dia kirim jawabannya. Tuh, biasanya apa sih yang mau ditanyain pada studi HIV? Usia, jenis kelamin, lokasi, pernah melakukan hubungan seks tidak? Ini kan pertanyaan-pertanyaan sensitif. Pernah melakukan hubungan seks dengan pasangan lain tidak? Kapan usia pertama kali melakukan hubungan seksual? Pernah menggunakan kondom enggak? Penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir itu kapan? Penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir dengan pasangan lain itu kapan? Nah, itu kan pertanyaan sensitif sekali, ya kan? Atau contohnya, apakah aktif secara seksual dalam 12 bulan terakhir? Ini ada bulannya ya. Kemudian apakah punya partner seks yang lebih dari satu? Kalau dia punya, berapa jumlah partner seksnya? Kemudian pernah nggak berhubungan dengan PSK? Berapa jumlah PSK yang dia datangi? Kemudian apakah konsisten menggunakan kondom saat berhubungan dengan orang lain atau dengan pasangan lain? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada perilaku berisiko HIV/AIDS yang tidak mungkin ditanyakan secara langsung face to face, ya. Jadi ada etikanya. Nah, saat kita masukin data, ya, plausible value for measurement, artinya saat entry data ini yang perlu dipertimbangkan error checking saat entry data dalam survei cepat. Ketika responden sudah mengirimkan hasil, kita mesti entry data lagi. Maka kita harus punya instrumen yang bisa mengecek range value pada setiap pengukuran, dan logic check. Logic check itu kemungkinan keterkaitan antar variabel. Ini saya akan jelaskan saat kita praktikum menggunakan EPI Info, karena pada saat ini hanya EPI Info yang bisa membuat fitur range check sama logic check dalam check code di bagian pembuatan kuesioner. Kayak yang kemarin saya jelasin, kalau dia harus masyarakat yang tinggal di satu provinsi tertentu, lalu tiba-tiba dia tinggal di provinsi lain, nggak ada opsinya dalam situ, maka dia akan langsung terbuang atau terhapus, nggak bisa dijadikan sampel.
tahu punya batas usia minimal 18 tahun, ternyata usianya masih 17. Itu nggak bisa dijadikan sampel. Kayak gitu. Itu ada range check sama logic check. Kayaknya sudah selesai. Alhamdulillah. Itu saja. Ada pertanyaan nggak? Jadi di SCE agak-agak beratnya di sana ya. Karena kita akan belajar secara teknik benar bagaimana milih sampel, gitu, ngitung sampel, milih sampel, bikin kuesioner, bikin pertanyaan yang valid gitu. Ada pertanyaan? Saya stop share. Aswin, Hana, Gina, Nure, Maulida, Mita, Lintang, Devi, Kodimah, Tiara, Wulan, Nanda, Zumar, Anissa. Alhamdulillah lengkap. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Sudah cukup jelas penjelasan saya? Cukup, Miss. Cukup. Cukup paham ya? Bahannya agak-agak ini soalnya. Absennya bisa self-recorded. Coba deh di self-recorded. Ini yang baru absen sendiri Kodimah, Hana, ya, sama Nanda. Yang lain bisa nggak Ya, ngisi absen Miss. sendiri? Ya, direkam sendiri aja ya. Karena saya ada kelas lagi habis ini takutnya nggak keburu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup, Miss. Tapi jelas nggak? Cukup, Ngerti nggak Miss. sih? Apa kecepatan? Ini saya rekam. Nanti ada di YouTube kalau Banyak mau nih dengerin CV-nya. ulang. Kenapa? Gimana, Mal? Harinya hari ini, Miss. Gimana nggak kedengaran? Sorry. Di YouTube siapa, Miss? YouTube siapa? YouTube saya. Nanti YouTube linknya Miss, iya. ada di itu. Linknya ada di Zoom. Di Zoom. Ada di e-learning. Ya, yang minggu kemarin juga ada rekamannya. Nanti saya, ini Ya, kan Miss, saya, saya udah nonton, Miss. udah nonton.